Sebagian dari kita mungkin tak akan menyangka bahwa perusahaan-perusahaan raksasa sekarang pada awal mulanya adalah perusahaan biasa yang bermula dari produk yang biasa pula. Namun, perusahaan-perusahaan ini dapat berjuang dan berhasil mempertahankan eksistensinya serta kerap melakukan inovasi. Dan siapa sangka sekarang malah menjadi raksasa dunia. Kisah awal mula perusahaan-perusahaan ini dapat dijadikan motivasi bagi kita untuk terus tumbuh dan berkembang. Berikut beberapa perusahaan dengan produk pertama mereka yang menjadi saksi bisu keberhasilannya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Oke, yuk tonton videonya sampai habis. Sony didirikan tanggal 7 Mei tahun 1946 oleh Masaru Ibuka dan Akio Morita di Tokyo, Jepang. Setelah Perang Dunia II, pendiri Sony Masaru Ibuka menemukan produk untuk melayani jutaan rumah yang memiliki listrik, tetapi tidak memiliki peralatan untuk memanfaatkan listrik tersebut. Alhasil, terciptalah alat penanak nasi listrik ini. Pertama kali, penanak nasi listrik ini dirilis dengan nama bisnis Tokyo Telecommunication Research Institute. Penanak nasi ini terbuat dari kayu yang terdapat elektroda aluminium di bawahnya sebagai pengantar listrik. Karena pada saat itu listrik masih belum stabil, banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan menanak nasi dengan menggunakan alat ini. Misalnya, tergantung dengan jenis beras atau beberapa banyak air yang digunakan. Namun pada akhirnya kebanyakan nasi yang dimasak malah menjadi bubur atau nasi yang belum terlalu matang. Oleh karena itu, produk tersebut tidak pernah benar-benar dirilis ke pasaran. Sebagai gantinya, sebuah prototip alat tersebut sekarang berada di Sony Archives di Shinagawa alias dimuseumkan. Penanak nasi ini adalah alat pertama yang menjadi saksi sebelum Sony merambah ke ranah gadget. Pada tanggal 5 Juli tahun 1994, Jeff Bezos mendirikan Amazon di Bellevue, Washington, Amerika Serikat. Awal mulanya, Amazon adalah toko buku online yang berdiri pada tahun 1994. Pendirinya Jeff Bezos pada awalnya menamai toko buku ini dengan nama Kadabra. Kemudian ia mengubah namanya menjadi Amazon.com Inc. Bezos memilih nama tersebut karena Amazon adalah tempat yang eksotis dan berbeda. Ia membayangkan perusahaannya itu akan menjadi seperti sungai Amazon yang eksotis dan berbeda. Sungai Amazon adalah sungai terbesar di dunia, dan dia berencana menjadikan toko bukunya menjadi yang terbesar di dunia. Selain itu, nama yang dimulai dengan A akan berada di bagian atas daftar alfabet. Dan siapa sangka Amazon telah menjadi salah satu perusahaan teknologi Big Four bersama dengan Google, Apple, dan Facebook. Nintendo didirikan oleh Fusajiro Yamauchi pada tanggal 23 September 1889 di Kyoto, Jepang. Perusahaan ini didirikan pertama kali sebagai perusahaan kartu bermain yang berada di Kyoto, Jepang. Kartu-kartu itu dinamai Hanafuda atau kartu bunga karena terdapat gambar bunga sebagai hiasannya. Sangat populer di kalangan geng-geng ruang perjudian di Jepang, dan kemudian berkembang dari mainan hingga video game. Nintendo merupakan salah satu perusahaan permainan video terbesar di dunia dari kapitalisasi pasar, menciptakan beberapa waralaba game yang terkenal dan yang terlaris sepanjang masa, seperti Mario, The Legend of Zelda, Animal Crossing, dan Pokemon. Pada tahun 1947, seorang Ole Kirk Christiansen mendirikan Lego yang terkenal di Billund, Denmark. Merek mainan yang paling terkenal dengan plastiknya yang dapat disusun dan saling terhubung satu sama lainnya didirikan oleh seorang tukang kayu. Gak kebayang kan? Kirk berjuang menemukan kayu yang cukup untuk membangun furnitur selama resesi Denmark tahun 1930-an. Kemudian Ole Kirk Christiansen mulai mengubah potongan kayu tersebut menjadi mainan anak-anak. Beberapa produk pertama Lego termasuk kereta mainan, mobil, dan bebek kayu di atas roda yang dapat berjalan. Ketika ia mulai bereksperimen dengan mainan plastik pada tahun 1947, sebagian besar departemen store tidak tertarik. Namun, sekarang Lego menjadi salah satu mainan favorit anak-anak.
didirikan pada tahun 1943 oleh Ingvar Kamprad di Älmhult, Swedia. Pendiri IKEA, Ingvar Kamprad, telah menunjukkan bakat kewirausahaan sejak usia muda. Pada usia 5 tahun, ia mulai membeli korek api dalam jumlah besar dari Stockholm dan menjualnya ke tetangganya. Kemudian, ia mulai beralih menjual biji bunga, kartu ucapan, dekorasi pohon Natal, dan banyak lagi. Pada 1943, ketika dia berusia 17 tahun, Kamprad mendirikan IKEA. Ia memulai bisnisnya melalui pos yang menjual berbagai barang seperti stocking, perhiasan, jam tangan, pena, dan bingkai foto. Kamprad menambahkan furnitur pertama ke perusahaan-perusahaan beberapa tahun kemudian. Penjualan furnitur semakin besar dengan diperkenalkannya katalog IKEA yang terkenal pada tahun 1951 dan ruang pamer pertama pada tahun 1953. Mebel IKEA segera menjadi titik fokus perusahaan ketika ia mulai menghapus semua produk lainnya selama beberapa tahun ke depan. Didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne di Cupertino, California, Amerika Serikat pada tanggal 1 April tahun 1976. Steve Wozniak awalnya merakit komputer mikro Apple I pada tahun 1975 untuk pertemuan Homebrew Computer Club di Silicon Valley. Wozniak mengatakan bahwa mesin ini pada dasarnya adalah teknologi pertama kali dalam sejarah bagi siapapun yang mengetik karakter pada keyboard dan akan melihatnya muncul di layar komputer mereka sendiri tepat di depan mereka. Sekarang, lihatlah betapa besarnya perusahaan ini. Yang diproduksi Apple meliputi telepon pintar iPhone, komputer tablet iPad, komputer pribadi Mac, pemutar media portable iPod, jam pintar Apple Watch, pemutar media digital Apple TV, dan banyak lagi yang diproduksi oleh Apple saat ini. Itulah perusahaan yang terkenal di seluruh dunia dengan penemuan pertamanya yang sekarang menjadi perusahaan yang sangat wow. Semoga dengan menonton video ini kita bisa menjadi pribadi yang terus bersemangat untuk membangun sesuatu dari nol, terus berkarya dan pantang menyerah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.